Halo gamers, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel Prangya Gaming. Perang dunia mengandung banyak banget intrik dan masalah yang bisa diangkat menjadi sebuah game. Oleh sebab itu, banyak banget game yang dibuat di atas tema perang dunia, entah itu perang dunia 1 atau perang dunia 2. Seperti yang Mimin udah rangkum di video kali ini, Mimin bakal bahas game PC Perang Dunia Offline Ringan 2023 terbaik yang bisa kamu mainkan, tentunya versi Prangya Gaming. Tentu saja nggak memerlukan spek komputer tinggi kok. Penasaran apa aja listnya? Sebelum kita mulai ke videonya, pastikan untuk kalian support channel Mimin dengan cara subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen supaya Mimin tambah semangat untuk bikin video menarik lainnya untuk kalian. So, simak listnya sampai habis ya. Battlefield 3. Battlefield 3 adalah game FPS bertema perang yang dikeluarkan Electronic Arts pada tahun 2011 lalu. Ada beberapa peran militer yang bisa kamu pilih, yaitu Marinir AS, seorang pilot petugas sistem, dan lain sebagainya. Sementara fokus ceritanya sendiri adalah pada kisah dari 3 orang, yaitu Sersan Henry Blackburn, Dmitry Mayakovsky, dan Kopral Jonathan Miller. Setting tempatnya sendiri diambil seperti di New York, Paris, hingga Tehran yang meliputi daerah-daerah kota metropolitan, jalanan urban, dan juga landscape terbuka. Serupa dengan Call of Duty 2, Battlefield 3 juga termasuk salah satu seri Battlefield lawas yang cukup diingat oleh para pemain. Terlebih lagi, mengingat game ini nggak memerlukan minimum spek yang terlalu tinggi kok. Valiant Hearts: The Great War. Valiant Hearts: The Great War merupakan game 2D puzzle platformer bertemakan perang dengan gameplay dan gaya grafisnya yang sangat unik. Latar belakang yang dipilih pada Valiant Hearts adalah Perang Dunia 1, di saat game lainnya lebih memilih Perang Dunia 2. Kamu akan melihat bahwa tema perang begitu luas untuk dieksploitasi menjadi sebuah video game. Nggak selalu harus memunculkan aksi tembak-menembak untuk membuat perang menjadi sebuah hal menarik untuk dijalani kok. Developer juga bisa menyoroti dampak dari peperangan yang buruk bagi semua pihak seperti yang dilakukan oleh Valiant Hearts. Game ini akan menampilkan dampak mengerikan yang harus dihadapi korban perang, baik di sisi warga sipil maupun para tentara. Kamu akan mengendalikan 4 karakter dengan latar belakang berbeda secara berurutan sesuai yang ditentukan oleh gamenya. Melalui pengalaman keempat orang tersebut, kamu akan melihat kelamnya medan perang sekaligus keberadaan harapan di tengah kekacauan yang terjadi. Call of Duty Modern Warfare. Kembali lagi dengan seri dari Call of Duty. Kali ini yang Mimin bahas adalah seri dari Modern Warfare yang pertama rilis di tahun 2007 silam. Meskipun termasuk game yang sudah sangat lawas, tapi seri ini menjadi seri yang menarik loh untuk dimainkan di PC dengan spesifikasi rendah. Berkat kesuksesannya, seri ini pun akhirnya mendapat versi remastered dengan sajian visual yang lebih ditingkatkan. Seri Modern Warfare sendiri mencoba keluar dari ciri khas beberapa seri Call of Duty sebelumnya yang berfokus pada peristiwa Perang Dunia Kedua. Pada seri ini, kamu akan dibawa ke dalam peperangan yang bersetting pada dunia yang lebih modern. Ceritanya sendiri mengisahkan peristiwa fiksi tentang perang saudara Timur Tengah dan juga kelompok ultranasionalis di Rusia. Wolfenstein: The New Order. Wolfenstein: The New Order merupakan game FPS yang mengadaptasi tema peperangan melawan pasukan militer Nazi. Visual dari seri ke-7 dalam franchise Wolfenstein ini terasa seperti game klasik pada tahun 90-an, sehingga mendukung tema yang dibawakannya. Game yang pertama rilis di tahun 2014 ini dikembangkan oleh Machine Games yang dipublikasikan oleh Bethesda Softworks. Sequel dari game Wolfenstein yang rilis di tahun 2009 ini menyajikan adegan yang cukup sadis. Kamu bisa bermain dengan gaya stealth untuk menghindari terlalu banyak pertempuran dan meminimalisir resiko. Senjata pendukung yang bisa kamu gunakan untuk bermain secara mengendap pun banyak disediakan. Atau kamu juga dapat bermain dengan gaya yang lebih brutal menggunakan berbagai senjata berat. Game yang dikemas dengan kualitas grafis apik untuk kelasnya ini membebaskan cara bertarung pada preferensi pemain. Sniper Elite 3. Sniper Elite 3 merupakan game strategi dengan taktik menyelinap ke daerah musuh. Berbeda dengan pendahulunya yang disajikan dari sudut pandang orang pertama, pada entry ini kamu bisa melihat karaktermu karena perspektifnya dari sudut pandang orang ketiga atau TPS.
Ada berbagai misi yang dapat diselesaikan dengan cara berbeda. Cara penyelesaiannya pun bergantung pada strategi taktis kamu. Kamu akan dibekali dengan petunjuk peta dan posisi misi yang perlu diselesaikan. Sisanya terserah kamu apakah akan bermain layaknya sniper yang mengandalkan tembakan jarak jauh, mengendap-endap lalu menembaki musuh dengan tembakan sunyi, atau menyerang secara membabi buta. Nah, dengan tambahan elemen stealth tersebut yang membuat gameplaynya dari game ini cukup unik. Company of Heroes 2. Company of Heroes 2 adalah game PC offline Perang Dunia Kedua ringan terbaik 2023 berjenis real-time strategy atau RTS. Di sini, kamu bisa bermain menjadi 4 fraksi berbeda, yaitu Uber Commando West, Wehrmacht, Soviet Union, British Force, dan US Force. Kamu harus menguasai teritori untuk mendapatkan manpower, munition, dan fuel yang merupakan sumber daya yang kamu butuhkan. Manpower akan kamu butuhkan jika ingin membangun pasukan. Sedangkan untuk membangun ability dari pasukan, kamu membutuhkan munition. Sementara fuel adalah bahan bakar kendaraan. Jadi, semakin banyak wilayah yang kamu taklukkan, maka semakin banyak juga resource yang bisa kamu dapatkan. Untuk mode permainan single player, kamu bisa memainkan campaign yang diadaptasi dari berbagai kejadian yang terjadi pada peristiwa Perang Dunia Kedua. Heart of Iron 4. Heart of Iron bisa dikatakan merupakan seri game simulasi Perang Dunia Kedua yang paling kompleks dan realistis. Nggak terlalu mengedepankan sisi actionnya, game ini lebih berfokus pada elemen penyusunan strategi serta analisis situasi. Kurang lebih ya mungkin mirip catur lah ya, tapi dengan aspek yang lebih luas dan nyata. Pada dasarnya, gameplay dari Heart of Iron 4 ini sama dengan seri pendahulunya. Kamu disuruh memilih nih salah satu negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, kamu akan membangun militer, melakukan langkah diplomasi, perdagangan, riset, dan tentunya berperang. Jadi, game ini bisa kamu buat selaras dengan catatan sejarah atau strategimu akan membuat skenario yang melampaui masa lalu. Call of Duty World at War. Call of Duty World at War adalah game FPS yang dikembangkan oleh Treyarch. Judul ini merupakan seri kelima dari rangkaian seri utama COD yang dirilis setelah Modern Warfare. Seri ini menampilkan teater Pasifik dan front timur dan kembali ke setting Perang Dunia Kedua seperti judul sebelumnya. Judul ini dinilai menyajikan tema yang lebih menantang daripada seri Call of Duty sebelumnya. Game ini memberikan kebebasan cara dalam menyelesaikan tujuan. Selama berperang, kamu tidak akan sendirian, melainkan ditemani bersama rekan tim yang dikontrol oleh AI. Rekan-rekan tersebut akan membantumu menyelesaikan misi permainan dengan memberikan tembakan perlindungan, membersihkan ruang untuk memberimu kesempatan masuk, hingga menembaki musuh hingga jatuh. Nah gamers, itu tadi beberapa rekomendasi game perang dunia terbaik yang bisa kamu mainkan di perangkat low-end. Memang sih mayoritas adalah game lama, tapi semuanya tetap menarik loh untuk dimainkan saat ini. Gimana pilihan kamu jatuh ke game apa nih? Silahkan komen di bawah ya. Happy gaming!